Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julieta Roslin Elizabeth Zenrate, NIM 21330401090 Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 11 yaitu sistem penggajian dan pengupahan yang diasuh oleh Bapak Hotua Samosir, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu apa itu pengertiannya. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyedia informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang menunjukkan yang mungkin perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Pengertian sistem informasi akuntansi, gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta mengendalikan biaya pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Fungsi PSDM atau HCD bertugas untuk merakap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima oleh fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Unsur pengendalian internal. Untuk tujuan di atas terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas.
Tugas dan fungsi setiap bulan organisasi, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengajian adalah sebagai berikut. Menurut Mulyadi 2001 nomor 386. 1. Organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan atau pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia dan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 2. Prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Demikian video materi saya penjelasannya. Tunggu kelanjutan untuk materi topik 12. Terima kasih.